Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Lab pengantar aplikasi komputer. Kita akan membahas satu Excel yang rata-rata digunakan dalam pengolahan datanya, yaitu format date and time atau format data tanggal dan juga waktu. Nah, dalam penulisan sebuah tanggal pada worksheet Excel, kita bisa mengetikkan secara langsung data tanggal tersebut pada satu sel yang Anda pilih tentunya. Misalkan sekarang tanggal 22 Juni tahun 2020, maka Anda bisa mengetikkan secara langsung dengan seperti ini. Karena kita menggunakan bahasa Indonesia, kita terbiasa dengan menggunakan format kata bulan menggunakan JUNI atau Juni. Ketika Anda enter, yang tampil seperti ini. Tapi pertanyaannya adalah, apakah memang data yang barusan Anda ketikkan merupakan format data tanggal atau bukan? Nah, perlu diingat bahwa standar penggunaan sistem tanggal yang ada pada perangkat sistem operasi Microsoft Windows adalah menggunakan bahasa Inggris. Jadi ketika Anda menggunakan kalimat tanggal dalam bahasa Indonesia, biasanya tidak langsung dianggap sebagai sebuah data tanggal, walaupun tampilnya adalah kalimat 22 Juni 2020. Kita bisa buktikan ketika Anda klik pada sel tersebut, hasilnya pada Excel di formula bar, dia masih tetap 22 Juni 2020. Artinya, kalau data ini kita operasikan, pakai operasi bilangan, misalkan kita tambahkan, tambah 2, yang tadi adalah value. Kenapa? Karena data tanggal merupakan data bilangan yang bisa dioperasikan. Jadi solusinya bagaimana? Yaitu dengan mengetikkan data tanggal sesuai dengan yang diinginkan oleh komputer. Karena kita menggunakan bahasa Inggris pada sistem regionalnya, tanggalnya, maka kita ketikkan Jun 2020. Nah, hasilnya akan terlihat beda, yaitu pada formula bar yang tadinya kata yang kita ketikkan Jun 2020, dia berubah menjadi ada dash atau stripnya, dan pada bagian formula bar dia berubah menjadi format data tanggal seperti ini, yaitu ada garis miring. Jun yang tadi berubah menjadi 06. Nah, kalau kita kalikan misalkan atau kita tambahkan, bisa nggak? Nah, 22 Juni ditambah 2 artinya kita menambahkan data 2 hari pada sel tersebut, sehingga berubah menjadi 24 Juni 2020. Nah, di sini yang perlu diperhatikan juga adalah tampilnya tanggal tersebut apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh Anda. Di sini terlihat ada 22 strip Jun strip 20. 20 di sini, orang akan berpikir ini apakah tahun 2020 atau ada teks yang hilang ketika Anda print misalkan. Nah, sebaiknya ketika menggunakan data tanggal, harus menampilkan secara utuh bagian bulannya. Lalu bagaimana caranya? Kita akan berbicara tentang format pada sel tersebut. Jadi kalau kita klik selnya, kita pilih format angka atau format sel, kita bisa lihat ada bagian tanggal yaitu short date dan long date. Nah, yang tampil tadi adalah merupakan tampilan short date. Kalau saya klik lagi, akan tampil kurang lebih seperti ini. Jangan khawatir kalau ada tanda pagar, karena dia kurang lebar kolomnya saja. Nah, ini adalah short date untuk format sel data tanggal. Lalu bagaimana tadi? Tadi kan muncul kata bulan Junnya. Sekarang malah tidak muncul. Kita lihat lagi, ada nggak yang sesuai? Kita pilih long date. Nah, ini dia. 22 Jun 2020. Ini 22 Juni 2020. Lalu yang membedakan, kalau Anda perhatikan, antara yang atas dan yang bawah, untuk format data bilangan berbentuk tanggal, berarti dia adalah angka. Dia ada pada format line right. Untuk karakter yang merupakan teks yang dianggap sebagai teks, ini akan ada di sebelah kiri.
Walaupun kita bisa setting nanti setelahnya adalah menggunakan format line seperti ini. Tapi defaultnya standarnya adalah dia akan berada di sebelah kanan seperti ini. Oke, bagaimana dengan kalau data berupa data jam atau time? Kita lihat, kita tahu dalam penulisan angka ada jam, ada menit, ada detik. Lalu bagaimana penulisannya? Yaitu misalkan sekarang jam 6 pagi, kita ketikkan 06, yang memisahkan antara jam, menit, dan detik adalah tanda titik 2. Seperti ini. 06, 05, 10. Artinya jam 6, 5 menit lewat 10. Atau 6 jam, 5 menit, 10 detik. Itu cara mengucapkannya. Tergantung dari mana Anda menggunakan data tersebut. Nah, ini dia. Sama dengan tanggal tadi, dia akan berada di sebelah kanan. Apa yang bisa kita lakukan dengan data tanggal dan juga data jam? Tentu saja karena dia berbentuk bilangan, kita bisa operasikan menggunakan operasi bilangan aritmetik. Kalau misalkan saya kalikan ini dengan angka 2, kali 2, yang terjadi adalah tadinya 6 jam, 5 menit, 10 detik. Nah, yang tampil adalah kelipatannya, karena kita kalikan dengan 2. Yang tampil atau yang terhitung adalah 6 jamnya jadi 12, 5 menitnya jadi 10, dan 10 detiknya jadi 20 detik. Nah, itu operasi pada bilangan matematikanya. Lalu bagaimana kalau operasi penambahan? Sama dengan kita tambahkan satu bilangan saja, 2 seperti ini. Berubah? Tidak ternyata. Lalu bagaimana? Nah, berarti kalau kita menginginkan ada penambahan, berarti formatnya harus sesuai dengan data yang ada di sini juga. Jadi, kita tambahkan dengan bilangan yang sesuai. Caranya bagaimana? Kita coba lihat ya. Sama dengan data jam yang tadi, kita tambahkan bagaimana kalau kita punya jam seperti ini. 03, 15, 25. Kita harapkan bahwa kita akan menjumlahkan antara 6 jam dengan 3 jadi 9, 5 dan 15 jadi 20, 10 dan 25 jadi 35. Kalau kita enter, ini yang terjadi. Terdapat ketidaksesuaian atau masalah dalam formula ini. Oke. Kita klik OK. Nah, di sini akan dianggap bahwa akan ada penjumlahan dan juga pembagian, atau ini ada format yang tidak sesuai. Nah, supaya sesuai, karena dia menggunakan format data time, kita gunakan tanda kutip di bagian time-nya. 14 atau jam 6, atau 6 jam 5 menit 10 detik, kita tambahkan dengan 3 jam 15 menit dan 25 detik. Ini hasilnya. Jadi formatnya harus format yang sesuai. Lalu bagaimana dengan yang tadi penjumlahan dengan angka 2? Nah, untuk tiap-tiap data tanggal atau time, di sini dia akan memiliki satu format desimal. Saya klik desimal, atau klik general, nah ini dia. 0,253587963. Nah, bagaimana dengan yang ini? Saya klik general, tidak ada spesifik format apapun. Nah, ini yang terjadi. 2,25359. 25359. Pembulatan ke atas jadi angka 9. Jadi 2 yang tadi adalah menjumlahkan 2 di depannya. Untuk time-nya ada di setelah komanya. Kalau saya tambahkan lagi, misalkan yang ini, tambahkan dengan 5, yang terjadi adalah seperti ini. 5 tadi merupakan bilangan desimal, akan ditambahkan di bagian depannya. Seperti itu. Kita kembalikan lagi ke format time. Format time. Oke. Nah, kita kembali lagi ke sini. Kadang-kadang bahwa kita ingin menampilkan satu data tanggal atau jam dengan format tertentu. Apakah bisa? Kita lihat. Ini adalah format time, format tanggal. Kita lihat ada yang namanya more number format. Pada bagian format cell di sini ada custom.
Nah, selain di sini ada tampilnya tanggal, kita bisa tentukan, kita bisa tampilkan harinya seperti ini. Wednesday 14 Maret seperti ini. Klik OK, maka akan tampillah si data harinya. Nah, bagaimana dengan tanggal atau time yang di bawah? Kita lihat pada bagian More Number Format terdapat pada bagian time ada tampil AM dan PM. Ini contohnya seperti ini. 06.05 berarti kurang lebih adalah AM. Tidak tampil. Di bagian custom, ini dia. Kalau 06 berarti dia sudah menandakan format AM. Nah, ini dia. Format yang paling sederhana adalah HHMM. Seperti ini. Kita lihat 06.05. MMSS berarti tampil si menitnya saja, walaupun jamnya tetap ada. Seperti ini. Nah, untuk lebih jelas, kita akan coba gunakan sebuah latihan yang akan membahas materi tentang format time, karena kurang lebih akan digunakan dalam beberapa praktek kegiatan di perhitungan. Nah, ini adalah latihannya. Kita bisa lihat ada satu bentuk soal, yaitu biaya sewa internet. Kalau Anda mungkin dulu mengalami di masa SMA atau SMP, ada yang namanya wallet. Di sini kurang lebih contoh sederhana dari penulisan angka perhitungan angka time. Di sini ada biaya sewa per jam 4.500, ada beberapa penyewa, nanti datanya bisa bertambah, ada jam mulai dan juga jam selesai. Anda diminta untuk menghitung berapakah jamnya, berapakah menitnya, berapakah detiknya. Bagaimana cara menampilkan data tersebut? Lalu, lama sewanya berdasarkan jam mulai dan juga jam selesai. Dan ditentukan berapakah biaya sewanya. Oke, karena kita hanya akan menampilkan jamnya saja, lama sewa dari jam mulai dan jam selesai. Ini akan didapatkanlah 06.20 10. Artinya ini adalah 6 jam 20 menit 10 detik. Caranya adalah dengan mengkurangkan jam selesai dengan jam mulai. Kita lihat di sini adalah 17, di sini 11, kurang lebih akan berkurang 6. Ini 20, 10 dan ini kebetulan 00. Hasilnya adalah 6 jam 20 menit 10 detik. Bukan jam 6 tapi 6 jam. Nah, dari data ini Anda diminta untuk menampilkan lama jamnya. Nah, karena jam bahasa Inggris adalah hour, kita ketikkan hour, serial number-nya adalah data yang ada di sini. Kenapa tidak ada data yang di sini? Karena adalah kita gunakan tampilkan lamanya. Lama berarti selisih antara selesai dan mulai. Kurang tutup. Ini dia. Loh, kok tampil seperti ini? Nah, jangan khawatir. Kita bisa lihat mungkin dengan format number. Ini dia. Formatnya adalah format number. Sama dengan menit. Berarti kita tampilkan minute. Serial numbernya. Enter. Sama seperti tadi, menitnya kita gunakan format number. Detik. Second. Serial numbernya di sini. Enter. Sama ya. Kita gunakan format number. Jadi sudah kita dapatkan 6 jam 20 menit 10 detik. Kita align di tengah. Nah, bagaimana dengan data ini? Berikutnya kita tinggal copy paste saja. Anda bisa memahami bahwa ini adalah selisih antara jam selesai dan jam mulai. Kenapa tidak sebaliknya? Karena kalau sebaliknya akan tampil tanda negatif karena kurang. Nah, ini juga sama. Kita tinggal copy ke bawah. Didapatkan bahwa ada yang menyewa selama 13 jam 10 menit 0 detik. Seperti ini katanya.
Oke, selanjutnya adalah Anda diminta untuk menampilkan biaya sewa, karena diketahui dalam 1 jam biaya sewanya adalah Rp4.500. Kita lihat di sini ada format teks, karena ada RP-nya 4.500. Kita perhatikan dulu penulisan RP. Kalau di sini merupakan teks, kita tidak bisa kalikan dengan angka, tapi di sini bisa. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat data pertama yaitu Kevin. Jadi kita kalikan antara biaya sewa per jam dengan lama sewanya, yaitu 6 jam, 20 menit, 30 detik. Nah, biaya sewanya adalah 1 jam, 4.500. Berarti untuk data ini kita kalikan dengan jamnya. Dapatlah biaya sewanya. Kita lihat masih angka 6. Nah, apa yang terjadi? Bagaimana dengan data berikutnya? Sama dengan 4.500 kalikan dengan 3. 3.500, 13.500. Betul, ini kenapa angka 6? Oh, rumusnya belum selesai. Kalikan dengan 4.500. 27.000, 13.500, dan seterusnya. Nah, lalu berikutnya adalah data menit dan detik. Kita lihat bahwa untuk satu orang Kevin ini dia selain menyewa 6 jam ada sewa kisaran 20 menitnya. Ini juga diperhitungkan sebagai angka sewa. Untuk 4.500 kali 6 jumlahnya adalah 27.000. Berarti kita tambahkan dengan perkalian antara 4.500 juga dikalikan dengan 20 menit dan kita kalikan, kita bagi, karena dalam 1 jam itu adalah 60 menit, dua kali itu tidak mungkin mengalihkan antara 20 langsung dengan 4.500 karena 20-nya adalah masih dalam format menit. Nah, dalam 1 jam ada 60 menit, jadi kita bagi dengan angka 60. Dapatlah 28.500. 10 detiknya boleh kita tambahkan. Kita tambahkan perkalian antara 4.500, kita kalikan dengan 10, kita bagi dengan, dalam 1 jam ada berapa detik? 60 kali 60 yaitu 3.600. Nah, inilah hasilnya. 28.513. Terserah nanti kalau ada pembulatan kita bisa lakukan supaya data kembaliannya bisa nilai yang mudah kita berikan. Nah, kita lihat semuanya dikalikan dengan 4.500. Kita tidak bisa langsung copy ke bawah karena akan error beberapa. Kita gunakan absolut pada D7. Loh, D7 berarti D $7, $7, $7. Dan perhatikan saya bisa mengisikan baik itu biayanya dulu atau si lamanya dulu. Oke, kita copy ke bawah. Nah, inilah format untuk data biaya sewanya. Nah, yang perlu dilihat lagi adalah di sini ada lama sewa. Ini kenapa saya izinkan duluan? Karena kita bisa tahu bahwa sesuai ini adalah 6 jam, 20 menit, dan seterusnya. Lama sewa di sini kalau Anda diminta untuk menampilkan dalam bentuk desimal. Ini adalah 6 jam 20 menit 10 detik. Atau dalam format desimalnya adalah kurang lebih 6 jam setengah kurang. Ini bahasa lainnya adalah 3 jam 45 menit. Oke, kita bisa kalikan format dengan data tertentu supaya tampilnya adalah nilai desimal. Kalikan dengan 24. Kita ganti jadi desimal. Ini dia. 6,34 jam. Kita copy ke bawah. Kita berikan seperti ini.
Ada yang berubah? Kita coba ulang lagi. Saya undo lagi bahwa tadi kita gunakan format untuk penghitungan lama jam dari lama sewa. Kita akan coba berikan data yang lain, yaitu lama sewanya berdasarkan nilai ini. Berarti ini adalah sama dengan hour 11 dikurangi D11. Nah, sama ya. Kita dapatkan 6 jam. Kalau ini kita bisa juga dapatkan, ini cara perhitungan lainnya. Ini karena saya tidak memiliki data yang lain, kolom yang lain, kurangi ini. Ini sama dengan second. Kita ambil detiknya saja, antara jam selesai dikurangi dengan jam mulai. Seperti ini. Nah, di sini saya mau berubah menjadi format data desimal. Artinya bahwa saya ingin mendapatkan nilai desimal dari antara selisih selesai dan jam mulai. Oke, kita double klik untuk mengedit, kurung buka, kurung tutup, karena perlu kita prioritaskan pengurangannya. Kita kalikan dengan 24. Dapatlah nilai kurang lebih seperti ini. Format desimal 6,34 jam. Kita copy ke bawah. Dapatlah nilai ini. 5 jam 1/4 atau 5/4 jam. Dari mana 1/4? Ini bukan 25 menit. 1/4-nya adalah 15 menit. 1/4 dari 60 menit. Atau 1/4 jam. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Di bawah ada satu lagi, yaitu contoh perhitungan daftar upah harian. Anda diminta untuk menampilkan jam masuk, jam pulang, dan di sini ada perhitungan lama kerja dan total upah. Kita lihat di sini ada contoh 8,75. Artinya adalah bahwa hasil pengurangan dari jam pulang dan jam masuk itu didapatkan 8,75 jam. Seperti tadi, ini sengaja saya rubah. Anda tidak perlu rubah menjadi data seperti ini. Cukup seperti ini saja. Artinya adalah kita bisa perhatikan ada lama sewa 8 jam 4 menit. Nah, di bagian bawah kita bisa rubah menjadi format desimal. Nah, caranya sama seperti tadi, kita selisihkan antara jam pulang dengan jam masuk. Karena di sini masih menampilkan AM, di sini akan kalau langsung dibaca ini adalah jam 8.45 pagi. Nah, yang dibutuhkan adalah data nilai desimal. 45 menit dalam 1 jam berarti adalah 3/4. Oke, kita kalikan data ini dengan angka 24 jam. Format bilangan 24. Hasilnya adalah 9. Atau kita tampilkan desimal di belakang komanya adalah 8,75 jam. Kita copy ke bawah. Inilah hasilnya. Bahwa untuk tiap-tiap karyawan yang tampil di sini dapat dilihat berapa lamakah dia kerja. Di sini yang paling bawah adalah 8,70 jam. Tidak ada 8 jam 70 menit ya. Tidak ada juga 8 jam 60 menit. Karena kalau sudah 60 menit berarti masuknya ke jam berikutnya. Jadi di sini adalah 8,70 jam. Ini adalah 7,75 jam. Nah, berikutnya adalah total upah. Total upah didapatkan dari perhitungan antara lama kerja dan juga upah pokok per jam. Kita kalikan antara, karena dia sudah desimal, kita langsung kalikan dengan nilai ini. Kali 7.500. Hasilnya adalah total upah sekian. Oh ya, kita berikan absolute di $29. Nah, apa yang terjadi kalau kita tidak rubah menjadi lama kerja seperti ini?
kita dapatkan selisihnya. Misalkan untuk data pertama Bapak Suparman, kita kurangi dengan ini, dapatlah nilai 8 jam 45 menit. Kalau kita kalikan dengan 7.500, hasilnya kita kalikan dengan 7.500. Lihat, tampilnya adalah seperti ini. Kalau kita desimalkan, masih 2.734. Ini tidak mungkin karena dia sudah bekerja 8 jam. Dalam 1 jam pun 7.500. Nah, kita harus gunakan atau data ini kita kalikan dengan 24 atau kita gunakan di sini. Kali 24 sama ya. Format bilangan 24. Oke, untuk latihan sekarang seri satunya saya cukupkan. Silahkan Anda pahami dan coba. Karena Excel akan lebih mudah ketika Anda coba, tidak hanya memperhatikan saja.